Amati resah kerut wajahnya, lalu membayang hilang dalam dekapan. Yang pergi tak mesti berlari untuk menempati ruang kosong hati di sana. Rayu tak membujuk ragu, benarkah ku yang bersamamu? Bisakah waktu merestui hingga keresahan pergi hanyut dalam batas mimpi, enggan bercerita tentang peristiwa ragam yang berbeda. Pergi tak mesti berlari untuk menempati ruang kosong hati di sana. Rayu tak membujuk ragu, benarkah ku yang bersamamu? Bisakah waktu merestui hingga keresahan pergi hanyut dalam batas mimpi, enggan bercerita tentang peristiwa ragam yang berbeda. Mimpi enggan bercerita tentang peristiwa ragam yang berbeda. Hai internet, kembali lagi di 30 cm podcast di Talking About bersama gue James aka Bayu Sukmawan. Dan kali ini gue gak tahu mau bahas apa sih, tapi kayaknya gue mau bahas hal yang berbahaya sih menurut gue. Jadi jangan bosan-bosan dengerin gue nggak podcast nih, karena anak-anak toh juga lagi sibuk. Dan gue minta maaf nih mewakili teman-teman 30 cm kenapa kita jarang upload video, karena kita juga sibuk sebagai pribadi masing-masing. Kumpul aja juga sulit banget sumpah. Aduh. Dan tadi kita udah mendengarkan intronya dari Mas Tachi and Bird yang berjudul Batas Mimpi ya. Dan kali ini gue mau bahas tentang cowok dan cewek, perbedaan high value man dan fuckboy. Nah, apa sih perbedaannya dan juga dampaknya terhadap cewek? Oke.
gue mau bahas nih sambil gue cerita nih. Dan ini juga problematika gue sama anak-anak cowok yang high value man nih mungkin ya. Eh, High value man adalah secara garis lebihnya itu cowok yang mempunyai kredibilitas yang tinggi tentang apapun, perfeksionis lah gue bilangnya nih, sebagai gue ini perfeksionis. Dia manfaatkan potensinya secara maksimal dan juga menghasilkan gitu loh. Jadi kalau wajar lah para cowok high value man sibuk lah sampai nggak bisa ngurusin cewek-ceweknya atau ngejomblo lah, kebanyakan single nih karena mereka sibuk mengejar mimpi. Itu high value man. Jadi cewek-cewek nggak kayak fuckboy sih, denger nih cewek-cewek, kalau ada cowok yang biasanya chatnya balasnya cepet, kayak gini cepet, terus mereka itu nggak ada kerjaan, mereka nggak ada harapan yang digapai, mereka nggak punya pencapaian yang untuk dicapai, gitu aja sih. Kalau kami nih para high value man, kami punya target yang harus dicapai, wajar lah kami sibuk, jomblo lagi. Nah, jadi dampaknya dari fuckboy ini ke high value man itu apa? Sebentar, sorry ya, gue nggak pakai mic karena micnya rusak. Jadi gue ngomongnya pakai handsfree aja nih. Oke, lanjut. Jadi dampaknya apa sih fuckboy ini ke kami juga ke kalian para cewek? Dampaknya banyak. Gini, kalau fuckboy kan biasanya dalam bahasa Jawanya geragas nih, rakus lah, dalam bahasa Indonesianya rakus. Mereka itu kalau semua cewek mereka embat. Jadi yang membuat bikin susah itu inflasi buat cewek-cewek itu sendiri. Cewek-cewek jadi naik nih, cewek-cewek yang biasa aja apalagi cabe-cabean jadi naik gara-gara dipuja-puja sama si fuckboy. Jadi cewek-cewek inflasi ini di tahun sekarang ini banyak banget sih. Dan kalau gue cari high value girl sulit banget sekarang sih. Ada memang di kontak gue, semua di kontak gue ceweknya high value girl. Mungkin fuckboy nggak bisa lah ngecap cus nih kontak gue. Jadi apa sih dampaknya ke gue, ke kita kaum high value man itu? Kami jadi sulit untuk mencari cewek, bahkan ngedeketin cewek. Mereka memasang patokan harga tinggi, padahal apa yang harus dilebihkan dari mereka? Ya iyalah, mereka sama-sama punya, ya gitulah, sama-sama punya itu. Tapi apa yang harus dilebihkan? Potensi aja nggak kepake toh juga. Para cewek-cewek inflasi ini beda sama high value girl. High value girl itu orangnya sibuk, tapi mereka punya dedikasi tinggi. Kalau waktunya kumpul, iya gue kumpul, waktunya ngejar mimpi, dan mereka disiplin waktu dan pasti slow respon. Yang gue hargain dari high value girl. Dan daripada gue ngabisin chat sama cewek-cewek gak penting, apalagi cewek-cewek inflasi, sama dengan gue ngabisin duit gue juga toh. Jadi high value man, kalau lu pengen jadi high value man, gimana caranya? Gue kasih tahu nih. High value man ala James. High value man ala James. 1. Gunain semua potensi lu. Nah, itu satu pertama. Maksimalkan, gunakan buat ngejar pencapaian. Kedua, benahin diri lu dari penampilan, apapun itu. Lu harus jadi cowok yang punya karakter dari penampilan diri lu sendiri. Nggak harus lu tiru, gaya ini bagus, gaya ini bagus, style ini bagus, style ini bagus. Enggak, lu harus jadi diri lu sendiri lah. Jadi yang ketiga, lu harus punya namanya target. Dan juga apa itu namanya? Anjir gue lupa. Cita-cita lah yang harus lu gapai dan maksimalkan sih. Kalau nggak bisa ya terus gapai. Kalau udah goal, cari pencapaian lain. Dalam arti yaitu kesuksesan. Kesuksesan memang menurut orang-orang berbeda sih.
Kesuksesan menurut gue pun juga bukan soal materi juga. Nah, kesuksesan itu menurut gue tentang gue bisa tenang tanpa harus terbebani dari duniawi itu sendiri. Itu sukses namanya. Peduli setan kayak gue nggak punya mobil, nggak punya motor, yang penting gini, gue udah bisa memenuhi kewajiban gue udah sukses. Udah gitu aja tanpa harus ada tekanan. Itu adalah cara-cara menjadi high value man. Nah, kalau jadi fuckboy lah, jangan tanya gue lah, gue nggak paham jadi fuckboy gimana. Jadi high value girl, lo harus tetap sama keyakinan lo lah. Jangan ikut-ikutan cewek inflasi main TikTok. Kalian ikut main TikTok. Anjir, gue gak suka banget sama cewek yang mainnya TikTok, bangsat. Ini cerita nih sedikit nih. Suatu kali nih, kan temen gue ada nih, value girl nih, gak gue sebutin namanya. Suatu ketika gue iseng-iseng nih buka WhatsApp siang-siang, dan kampret dia main TikTok. Pandangan gue yang ke dia yang awalnya, wih anjir nih anak hebat, berbalik 360 derajat menjadi anjing. Ya Tuhan. Gue gak paham lagi sih. Sebentar ya, gue ngerokok. Jadi banyak sih ceritanya. Jadi kebanyakan fuckboy nggak bisa dapetin high value girl. Kenapa? Karena high value girl pun mikir ya. Kalau cewek punya akal sehat mikir sih kadang sih, kok nih cowok ngechat gue terus, apa dia emang nggak punya kerjaan. Nah, kalau cowok yang maras mikir kayak gitu, apa dia nggak punya tanggung jawab. Kalau gue nikah sama dia, gue mau dihidupin apa sama cep gitu. Lo harus punya gitu loh, apa namanya, pikir kayak gitu dong. Ayolah para cewek-cewek, kalian boleh matre asalkan kalian punya hal potensi yang bagus untuk yang dibuat matre. Kalian punya dedikasi tinggi untuk matre tersebut. Gue nggak ngelarang cewek-cewek matre dan gue mendukung banget. Jadi gini deh, lo para cowok-cowok nih fuckboy, gue kasih tahu nih, gue tanya nih, lo punya, katakanlah lo punya adik cewek. Nah, adik cewek lo disepik sama dua cowok, yang satu fuckboy, yang satu high value man. Lo pasti pilih nyuruhnya high value man kan? Alah, mikir akal sehat aja lah, gampang sat, itu udah kelihatan. Dan lo sendiri masih jadi fuckboy. Ayolah, come on man, para fuckboy sadarlah. Ayo kita jadi high value man bareng-bareng gitu loh, biar nggak ada kesenjangan kayak gini. Aduh, high value man jadi sulit nyepik cewek gara-gara inflasi. Gara-gara cewek inflasi pada tahun 2020 ini banyak banget bangkai. Ya udahlah, yang gue omongin segini dulu lah. Dari gue, James aka Bayu Sukmawan, di 30 cm podcast di Talking About. Dan outro atau endingnya silakan dengerin lagu yang paling romantis banget sepanjang masa dari Banda Naira, band favorit gue biarpun udah bubar, Sampai Jadi Debu.
Badai tuan telah berlalu, salahkah ku menuntut mesra? Tiap pagi menjelang kau di sampingku, ku aman ada bersamamu. Selamanya, sampai kita tua, sampai jadi debu, ku dilihat yang satu, ku di sebelahmu. Badai puan telah berlalu, salahkah ku menuntut mesra? Tiap taufan menyerang, kau di sampingku, kau aman ada bersamaku. Selamanya, sampai kita tua,